Bab di sini masih menjelaskan tentang bahaya zina. Rasulullah bersabda bahwa inna li ahli nari soyhatun soyhatan minnat ni rihi farjizani. Sungguhnya orang-orang ahli neraka itu merasakan bau sehingga mereka menjerit-jerit merasakan baunya farjine wong kang Dalam riwayat Imam At-Tabrani disebutkan bahwa azunat tastailu wujuhum naron. Orang yang suka zina itu akan terbakar wajahnya, akan menyala-nyala. Ya, menyala-nyala. Berarti kayak apa? Menyala wajahnya. Ya Ghost Rider benar. Paham anu ya? Film ya. Kayak Ghost Rider. Ya. Keren lah. Ghost Rider. Iya. Kayak Ghost Rider kan berarti hantu tapi bisa ngurub wajah. Wa qala Rasulullah al-hina wa zina la yastama'ani, bahwa kaya dan zina itu tidak akan berkumpul. Artinya apa? Artinya kalau orang suka berzina itu hidupnya kan fakir. Ya. Mau kali gane usahane bangkrut. Wis pokoke ora barokah ngono ya. Ya. Barang wong saya kita anggar ya wong proyek wong apa ketingge anggar bar ode duit guys yo diskotik yo ngeliat PL orang sama saya kita akhirnya rezeki orang berkah. Wa qala Rasulullah tarku zina yurisul zina, ninggalaken zina iku marisaken sugih, gawe akan suci. Bahkan beliau berkata, manzana zunia bi walau bihitoni dari. Barang siapa yang berzina maka akan dizinai walaupun tembok rumahnya. Dari Imam An-Munawi menyebutkan bahwa ini adalah isyarat bahwa hukuman orang yang zina itu akan disegerakan, akan dipercepat di dunia. Yaitu dengan dibalas oleh keluarganya. Hati-hati nih orang. Angger ana wong tuane tahun zina, kok anaknya tahu zina pada baik. Wah. Ya. Bukannya anggara bocah-bocah pada meteng ya. Waduh pada kayak kue ini. Wong tuane pada seneng kayak kue. Ya. Ini di sini dijelaskan ya. Yaqau ayaqa azina fi ba'di ahli dari hatman makdiyah. Maka dia akan terjadi pada keluarganya. Di sini bahasanya hatman makdiyah, pasti terjadi. Paham ora? Ya. Wong tukang zina iku delang bae wong tuane kaya apa? Wong tuane bae tukang kaya kue. Tapi kan harus tobat, jangan sekali-kali Anda melupakan dosa yang sudah lalu. Ya, ketika mereka sudah tobat, apa tobat itu? Ya, ingat, perilaku buruk kita itu akan selalu nular kepada turunan kita. Paham enggak? Itu semua perilaku buruk, walaupun sampai tobat, tapi tidak berarti perilaku buruk itu terhenti, tapi juga bisa menular pada anak-anaknya atau keturunannya. Misalnya
wong tuane lagi nome suka main wadon. Terus dia wis tobat, ya Allah kula tobat. Bener wis tobat serta main maning. Tapi engko anaknya tetep kayak kue. Kan jadi wis tobat deh. Ya. Karena apa? Karena di sini akan dibalas perbuatan zina dari ahli darihi. Hati-hati, ya Ra. Di sini dijelaskan walau bihitoni darihi, walaupun tembok rumahnya maksudnya apa? Walaupun kayak terpaksane dheweke iku ora duwe anak, yang kok ana sing bales sifat perbuatan zina itu. Yaitu apa? Tembok rumahnya kok mbokat ana sing nyolong, ana sing nyorok, ana sing jukut, ya Ra. Itu sebagai hukuman karena dia pernah zina. Karena apa? Karena dia orang dua anak sih misalnya ya. Ya kok sing dibales ya yang lainnya. Yang lain itu kayak umai anak sing nakali kan. Ya Ra. Angger dua anak kok anaknya metengi wong atau dimetengi wong. Sing lanang berarti angger lanang dheke metengi anake wong atau angger anake wadon. Anak wadone dimetengi karo wong. Ya. Gara-gara bapaknya tukang main wadon. Paham Ra? Ya. Dan hadis ini itu diriwayatkan pernah diceritakan pada salah satu raja ya, yang dikatakan bahwa inna man zana aw fa'ala sya'an min muqaddimati zina yuktasu mislahu min dzurriyyatihi. Ya. Ada seorang kiai ceramah maring sebagian raja, artinya bahwa apabila orang itu melakukan zina atau melakukan muqaddimah zina, muqaddimah itu kayak ngambung, ya ngemek dan sebagainya, maka akan dibalas pada zuriyahnya, keturunannya. Nah, dia ingin membuktikan itu benar hadis ini, manzana dunia. Kebetulan raja itu punya anak yang sangat cantik ya, Ghayatul Hasan, Ghayatul Hasani wal Jamali, sangat pakai banget ayune lah. Kemudian dia dibiarkan bersama seorang perempuan, ya dengan dihiasi dengan perhiasan pakaian yang sangat mahal, ya sengaja. Terus ayu dipaesi pisan, gongkon muter-muter pasar, ben wong kan nyawang kabeh. Ya. Coba ke diganggu apa ora? Ternyata selama di perjalanan itu, ya. Fama marot biha ala ahadin illa wa atroko minha hayaan wa jalan. Ketika lewat perempuan itu lewat, maka semuanya itu malah menundukkan kepala. Karena apa? Karena malu. Ya, hayaan wa jalan. Dan tidak ada walam yang muda ahadun nadharahu, dan tidak ada yang berani memandang, menatap perempuan itu walaupun cantik sekali gitu loh. Ya. Lah, ketika sudah pulang pan mlebu omah. Ketika pan mlebu omah, tiba-tiba ana sing nyetop, "Wae mandek. Ana bujangmu ya, mududa ngono. Ana wong lanang. Wong lanang ya, nyetop wis mandek, terus diambung lunga. Wadone dambung terus kemudian ditinggal. Kemudian baru masuk ke rumah. Setelah itu ditanya oleh bapaknya, "Primen, selama perjalanan ada kejadian apa?" "Ya tadi saya ini Pak, saya tadi muter-muter pasar, orang-orang pada menundukkan kepala. Tapi ketika saya mau masuk ke rumah kok tiba-tiba ada cowok usil nyium saya Pak." Ngono. Ya. Akhirnya itu sang raja bersujud, ya, syukur wani Gusti Allah. Dia mengatakan, "Alhamdulillah ma waqa amini fi umri illa qublatun wahidatun fi imra'atin wahidatin." Alhamdulillah, karena selama aku uripku pernah ngambung sapi santok paling wadon. Ya, akhirnya dibalas karo anake. Ya. Tuh. Ketika dicoba ternyata ya anaknya juga dibales. Ya, anaknya juga anak sing ngambung karena bapaknya ku lagi nome pernah ngambung wadon.
Gila beli. Mungkin sampean ketika pacaran ya. Sampean pernah ngambung yang kok anak sampean pernah ngambung atau diambung? Iya lah. Ya, karena sing pacaran sing sehat. Syukur-syukur ora duwe pacar. Bangka, ya. Angger sampean ora duwe pacar, sampean niku termasuk orang yang dijaga oleh Allah. Tapi entah kapan saatnya tandian sampean wani mulai wani. Saya tandian masih isin-isin ya lah. Kan harus rada ya berak ya kok mulai ya curi-curi pandang kok nyaluk nomor WA. Makanya nakale anak saiki ku sebenarnya karena durhakanya orang tua. Ya, Ra. Sekarang yang dibahas itu kok cuman anak durhaka. Enggak pernah dibahas orang tua durhaka. Mohon maaf ini. Anda pernah dengar cerita Malin Kuda? Pernah dengar? Ceritain pimen? Dikutuk ya? Anaknya durhaka apa berbakti? Durhaka ya. Tadinya anak awal kan anak nurut ya, barang merantau sukses malah tidak mengakui orang tuanya. Betul ya? Cerita kan kayak cerita Malin Kuda. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari hadis Nabi yang berbunyi biru abakum tabirukum abnaukum, berbuat baiklah kamu pada orang tuamu, maka anakmu akan berbuat baik padamu. Paham ra? Sampean gawe apik mari wong tuane sampean, engko anak sampean bakal gawe apik mari sampean. Tapi sawalike yen sampean jahat karo wong tuane sampean, engko sampean duwe anak kan bakal jahat mari sampean. Pilih ndi? Apik apa jahat? Apik. Nah, contoh dalam cerita Malin Kundang sebenarnya bukan hanya masalah anaknya itu durhaka, betul nggak? Tapi harus dilihat ke belakangnya juga. Paham nggak? Dilihat juga ke belakangnya. Nean, wong tuane juga pernah jahat maring mamane. Ya, mungkin ibune mungkin ibune Malin Kundang itu lagi dari anakku pernah durhaka maring ibune atau bapakne ya ra, pada wong tuane. Akhirnya dibalas dua anak arane Malin Kundang yang juga durhaka maring ibune. Paham ra? Iya, biru abakum tabirukum abnaukum. Berbuat baiklah pada wong tuamu, maka anakmu bakal baik maring sampean. Ketika sampean sudah wong tua maksudnya. Paham ra? Malin Kundang nih, ibu ini ya pernah durhaka mari wong tuane, akhirnya dibalas karo Malin Kundang. Sehingga kita melihat ya, pernah saya di daerah mana itu, Jawa Barat itu, orang tua dilaporin anaknya, ya, dilaporin polisi, digugat. Ternyata ke wong tuane juga lagi, jadi anaknya pernah, pokoknya durhaka karo wong tuane, akhirnya dari kedua anak dibalas. Ya, jadi angger anu ke sampean ana wong anak durhaka maring wong tuane. Pastikan bahwa wong tuane juga kayak lagi dari anaknya ke durhaka maring ku. Paham ora? Akhirnya dibalas karo anaknya. Mungkin sampean pengen ke anak sampean durhaka maring sampean. Iya, dene primen sampean. Kudune primen kaya berarti sampean kudu nurut mari wong tua. Insyaallah engko sampean dua anak juga nurut mari. Iya, masalah saiki ki wong sing bahas ki adalah anak durhaka, anak nakal, anak apa wong tua sing durhaka itu lebih banyak. Paham? Dan itu lebih berbahaya. Bisa nih lah. Wong tua kan dua anak, misalnya anaknya 10. Wong tuane blatang engko bisa-bisa 10-an blatang kabeh, Ble. Iya ra? Iya. Boleh. Saya pernah menjelaskan ya, ada penelitian babi hitam dikawinkan dengan babi putih. Putih itu berarti apik lah ya, simbol baik. Hitam itu simbol keburukan. Ternyata apa? Ternyata anaknya malah akeh warnanya apa?
warnanya hitam. Babi ireng karo babi putih kawin. Ternyata anaknya lebih akeh si ireng. Artinya apa? Artinya apabila ada orang baik kawin dengan orang buruk, iku engko anake akeh ora apike. Hati-hati ya, sampai kawin aja pas dulu. Bucin. Ya, wadon-wadone bekas wong menamene ya. Ya bae. Nek golek wadon sing masih segelan. Ya ra. Kas wong menamene kawin sampean, rugi sampean. Ini runtah. Ya le. Ini lagu runtah kowe. Ya, bibir-bibir halus apa kowe? Jadi runtah kan, jadi runtah ya lah. Sampai berarti ada runtah ya. Aduh. Oleh rongsokane kan ada. Ya. Jadi waktu zaman Sayyidina Umar itu ada anak nakal durhaka men, belakang men. Anak itu dilaporkan oleh orang tuanya. Ya. Lah anak itu dipanggil kalau Sayyidina Umar. Kowe ngerti ora? Hak kewajibannya anak mari wong tua ngerti. Ya. Dan ini kan durhaka, nakal. Ngerti ora? Dosa kowe. Ya jadi Sayyidina Umar. Ngerti aku jare anak ya. Kan iku kelawan karo bapakmu. Ya, anak itu menjawab. Ya Khalifah, apa haknya anak? Ya, hak anak dari orang tua. Ya diajari baca tulis, dipelajari akhlak, adab dan sebagainya. Kayak gitu. Oke. Panjenengan harus tahu, bapaknya nyong enggak pernah mengajari aku baca tulis, belajar lah. Main arahnya khufas. Khufas ku artinya artinya kelelawar. Yang laka aran mani. Aran fukat. Ya ora. Arane runtah. Arane khufas, kelelawar. Terus ibuku juga ini seburuk-buruk budak. Ibuku iki wong wadon sing orang ngerti agama, wis pokoke rusak kabeh lah. Kayaknya hasil pendidikan wong tua kayak gini. Akhirnya Sayyidina Umar berkata, benar, bapak, sampai orang pernah ngajari akhlak, ngajari sekolah. Ya, mesti dumbar keluar kayak gue. Iya benar. Akhirnya apa? Malah jadi Sayyidina Umar, akok tak qabla ay apa. Engkau telah durhaka sadurunge anakmu durhaka. Berarti sing durhaka ini siapa? Wong tuane. Ya, bukan kayak anak-anak belakang itu ya wong tua sih belakang dingin. Ya, ya. Yen wong tuane setan, anaknya iblis. Yen wong tuane maling, anaknya gentok. Subhanallah. Iya. Mungkin sampai yang panjang anak soleh ya monggo panjenengan soleh ini awake sampean. Pernah ngapal alfi orto apal ya liane pada standar pada setorane apal sampean tok ora target lah sampean ngayale bisa nyong ora apal alfi ora papas niku anake nyong ya ora bisa ya ora sampean dingin apal Al-Qur'an nembe engko ngayal anake ngapal alfiah pada bae bisa kowe ta ya ora. Kok sampe ada males pengine anake rajin, enak temen. Ya ora. Yang sampean males, anake bodoh ya wajar. Ya ora. Wajar, tapi angger sampean ya kowe. Sampeane rajin, kabeh mondoke. Nembe sampean ngarepaken nyalu kan muga-muga anak aku kayak aku atau nulis aku. Nembe bisa. Sampeyan males pengen anaknya malas. Pengen anaknya rajin. Ya. Jadi orang tua durhaka itu lebih banyak. Saya yakin kok, ya. Ya kan pernah saya sampaikan itu dalam syair ya, dalam Tanwirul Qulub ya. Wa
Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafir. Wa Musa rabbahu Fir'aunu mursal. Kelingan enggak? Kan belum kan anak kae. Kelingan enggak? Ya. Sing artine bahwa Musa ke Musa Samiri, Musa yang dididik oleh Jibril iku kafir, yaitu Dajjal. Dajjal warane Musa Samiri. Ya. Sementara Musa rabbahu Fir'aun mursal. Ya, sementara Musa yang diasuh garo Fir'aun malah jadi rasul. Kenapa? Karena pengaruh dari orang tuanya. Bapane Nabi Musa itu adalah Sayyid Imran, seorang laki-laki yang soleh, sehingga anak turunannya juga pada soleh-soleh. Sementara Musa Samiri iku anake wong jare tau ahli ya suka zina. Akhirnya turunannya ya kayak Dajjal. Ya, ini sampean yang pengen dua anak soleh, ya sampeannya kudu soleh. Ditirakati anakku. Saya itu dua anak iku sing angel sing suwe, sing angel apane? Nirakatine. Ya. Pengen dua anak sing akeh tapi tirakate iku sing pegel. Ya ra. Tirakati piye sih? Ya macam-macam. Puasani lah di apa nih. Ya ra. Jadi pendidikan batin saya yakin 70% orang tua, 70% pendidikan rohani atau pendidikan batin wong tua itu lebih dominan dalam mendorong kesuksesan anak. Artinya hanya 30% pendidikan batin, pendidikan dohir bisa membuat anak sukses. Paham ora? Pendidikan dohir apa? Ya kayak iki sampean pondok iku pendidikan dohir apa batin? Dohir ya. Sekolah dohir sing katon-katon lho. Ya, pendidikan batin kayak apa? Ditirakati, didongakna, mangan barang halal, dipuasani. Ya ra? Kowe ya. Hati-hati wirai iku termasuk pendidikan batine wong tua. Ini sampai anggap dua anak, pengen dua anak soleh, ya paling orang anak tirakate lah, ya, ya, jari tak kayak gini, dari Gus Muafik aku pernah ketemu ya cerita ceramah ya. Ada seorang ibu, nggak salah kayak arahnya siapa, Sukirah siapa, seorang ibu, dia itu pengen anaknya jadi wong hebat, pengen jadi raja. Jadi wong hebat lah. Akhirnya sejak mengandung anaknya ditirakati. Jadi sangat bulan itu ditirakati, puasa deh itu. Puasani anaknya di dalam kandungan. Ternyata anaknya akhirnya jadi presiden. Arane Presiden Soeharto yang bisa menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun. Lalu tirakat sangat bulan. Ya. Ya Hasyim Asy'ari jarene ketika mau mendirikan NU itu jare tirakate selama 3,5 tahun. Ya. Mbah Karim wah, berapa tahun itu nirakati Pondok Lirboyo. Ya, Kiai Makmun pirang tahun nirakati pondoknya sampai saiki. Mana tirakate wong gemen ka sing hebate nang kono, tirakate itu. Ya, ora kur sebatas mulang-mulang tetapi ya pendidikan batin itu lebih penting daripada pendidikan dohir. Ya. Anak kita ya di pondok kena, di sekolah kena. Wong tuane mangane ora hati-hati. Ya. Portal sholat di sana tuh. Ya. Ya. Angel. Waqala sallallahu anzan nabi imratin fatallahu alaihi fi qabrihi thamaniyata abwabin minan nar. Barang siapa yang berzina dengan perempuan maka Allah akan membukakan kuburannya
Membukakan apa? Membukakan 8 pintu neraka. Yang dari setiap pintu itu akan keluar kalajengking dan ular sampai hari kiamat. Waduh, ada pintu nanti di itu ya. Kuburannya itu ada 8 pintu. Setiap satu pintu akan keluar ular dan kalajengking. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ana ora ya kuburan sing nang kono. Ini tahanan ya. Ya ra. Ya moga bae Gusti Allah ngapura. Ya nang kuburan misalnya kuburan sing ceritane kayak lagi udah tukang zina. Nah, itu berarti setiap dari kuburannya itu ada 8 pintu, yang pintunya itu keluar apa? Akrob dan haya. Kalajengking dan ular yang menggigiti terus sampai ila yaumil kiamat. Rasulullah bersabda bahwa di jahanam itu ada jurang. Jurangnya itu berisi ular sebesar leher onta yang menggigit orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, yang meninggalkan sholat, kemudian racunnya itu ya menjalar, bergemuruh di dalam badannya sehingga badannya hancur. Ya, badannya hancur. Kok urip maning itu? Kok ya iku wong sing ora sholat itu kalau dalam hadis lain namanya ular Hijaul Akro, ular yang besar dan botak kepalanya. Itu gawean itu ngantupi wong sing meninggalkan sholat. Ya, setelah diantuk, dia badannya ya kepanasan ya karena racunnya mulai bereaksi. Setelah itu badannya pada ambrol. Kayak kue terus. Itu hukuman bagi orang yang tarikus sholat, meninggalkan sholat. Kemudian wa inna fi jahannam wadiyan ismuhu Jabul Husni. Di dalam neraka jahanam ada jurang namanya Jabul Husni. Jabul Husni artinya sumur kesusahan. Di situ ada ular dan kalajengking. Setiap satu kalajengking itu sebesar bagol, sebesar keledai gedene. Yang mana setiap kalajengking itu memiliki 70 duri. Yang mana setiap duri itu mengandung racun. Ada 70 duri. Setiap satu duri itu mengandung racun yang ya mana racun itu untuk menggigit orang yang zina sehingga badannya itu ya kayak apalah wong di ya kena racun kan ya. Di sini dia merasakannya alfasanatin selama 1000 tahun larane itu. Ya, 1000 tahun ya. Lara kemudian badannya hancur. Ya, kemudian dari farjinya akan keluar nanah. Aduh. Ya. Nah, bagi mereka yang tidak dihukum di dunia, maka dia akan dihukum di akhirat. Bisyatin minarin bainal khalaik fil mauqif. Dia akan disiksa dengan cambuk dari neraka di tengah-tengah makhluk fil mauqif tinggon apa? Tinggon ngadeg yaitu di padang mahsyar. Kebugie. Ya, Ra. Ya. Mudah-mudahan kita bukan tergolong orang ahli zina. Allahumma amin. Ya. Saya kan wong zina ana hukumannya ora ya. Yang kok nang akhirat. Ya. Ya. Di sini bisa Abu Sahmah. Ya. Waduh, yang suwe ya. Ya. Jadi ceritanya nih begini ya. Jadi maknani suwe ya. Jadi yang penting sampai ngerti ceritanya. Jadi Umar itu punya 2 anak. Yang pertama namanya Abdullah dan yang lain itu namanya Ubaidillah. Atau
disebut dengan Abu Syama. Emang anaknya Sayyidina Umar cuma 2. Ya ini mungkin dari istri pertama kan. Istrinya ora siji tok sih ya. Jadi istri pertama mungkin ya. Iku anaknya Abdullah dan Ubaidillah. Abdullah dan Ubaidullah. Ya, terus sebetulnya anaknya soleh kabeh Bu. Abdullah malah perawi hadis. Kakangnya lah. Ya. Iku wakan Abu Syama muwadifan li kitab muwadifan li kitabillah. Ki wonge ke ahli kitab Allah. Ya wonge soleh lah kayak santri-santri ngono ya. Wa qiratuhu tasyabaha tusyabihu tusyabihu qiraatuhu qiraat Rasulullah. Bahkan qiraatnya itu mirip kayak qiraatnya Rasulullah. Hebat ya. Maca Quran pokoknya anak soleh lah. Lah suatu ketika dia itu sakit lama. Maradun syadidan, sakit parah lah. Sakit keras. Sehingga hampir mati. Tapi setelah itu disembuhkan oleh Allah. Karena sudah lama sudah lama di kasur kan bosen, ya Ra. Akhirnya dia ketika sehat dia pengen jalan-jalan. Lah ketika jalan-jalan ketemu karo wong Yahudi. Nah iki sing kurang ajare wong Yahudi iki. Ya. Ya Ra. Lewat nang ya, suatu ketika di jalan-jalan lewat karo wong Yahudi, dikongkon mampir karo wong Yahudi, "Mas, mene." Ya bahasane, "Ayo, primen sehat?" "Alhamdulillah." Tas yang lawas kan ya. Ya, anaknya khalifah tas yang lawas. Disapa karo wong Yahudi dikongkon mampir. Akhirnya dolan wong Yahudi. Lah wong Yahudi ini badek nah. Wong soleh malah dina ini apa? Ya, ciu. Ke ciu ke mukat anuk ya. Enak. Tapi ya dasarnya wong lagi anuk ya. Wah hilap. Dina ciu kok malah nyicipi Pas nyicipi ternyata mabok. Ya. Dari saya balik karo mabok. Udah pas tengah jalan anak wadon lagi turu. Lah mata bajar itu. Nah ternyata sapisan gue meteng. Diperkosa sapisan meteng. Akhirnya dilaporkan karo bapak. Nah itu mulai. Karena bapaknya wong adil ya wong ganteng. Ya. Orang peduli anaknya. Akhirnya diputuskan di sini diputuskan hukuman cambuk. Wah, ceder-cedernya ya, diambilkan seorang algojo. Ya, algojo yang sangat kuat namanya Muflih. Sing jarene setiap yang pecutan bisa mateni ya. Bisa mateni kebo atau sapi. Ya, kowe mau mecut anaknya. Ya, sing kudune ping 100 ternyata ora kuat akhirnya mati. Nah, ketika mati, ingat cerita ya, akhirnya apa? Akhirnya Gusti Allah ngampura maring kesalahannya Abu Syama karena keadilan dari wong tuane. Orang pandang bulu walaupun anaknya dewek. Padahal para sahabat ngomong, aja wis gen, dampura bedampura. Itu jadi nomor orang tetap kudu dihukum bagian itu anaknya dewek. Akhirnya ora kuat mati. Tapi matine iku nyebabaken ya, menyebabkan dia ampura dosa-dosane. Paham ora?